12 negara Eropa desak Israel stop permukiman ilegal baru. Sebanyak 12 negara di Eropa pada Kamis 28 Oktober mendesak Israel untuk membatalkan rencananya membangun 3.000 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Pernyataan ini keluar sehari setelah Amerika Serikat mengutuk rencana tersebut. Jerman, Prancis, Belgia, Spanyol, Italia, Polandia, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Belanda mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama, kami mendesak pemerintah Israel untuk segera membatalkan keputusannya melanjutkan pembangunan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dari 12 negara itu dilansir dari Gulf Today Jumat 29 Oktober. Kami menegaskan kembali penentang keras kami terhadap kebijakan perluasan pemukiman di semua wilayah Palestina yang diduduki yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan merusak upaya untuk mencapai solusi dua negara, baik Palestina maupun Israel, sambung mereka. Israel pada Rabu lalu mengeluarkan izin bangunan termasuk pemukiman Yahudi di utara dan selatan tepi barat. Amerika Serikat telah mengkritisi inisiatif ini bahkan sebelum pembangunan disetujui oleh otoritas Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan bahwa perluasan pemukiman benar-benar bertentangan dengan upaya untuk mengurangi ketegangan dan memastikan ketenangan dan merusak prospek solusi dua negara. Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. 12 negara Eropa meminta pihak Israel dan Palestina untuk melanjutkan upaya mereka untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi ketegangan. Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 25 Oktober. Kepada kantor berita Palestina Wafa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun. Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi Ahia yang berada tidak jauh dari Jalut. Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Al Jazeera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel. Wafa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus. Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45% area pertanian di tepi barat. Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih, mencapai seperempat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel. Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan. Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka. Mereka, pohon-pohon zaitun tidak seperti pohon-pohon lainnya, mereka simbol hubungan antara warga Palestina dan tanah mereka, kata lembaga swadaya masyarakat Miftah seperti dikutip Wafa. Karena pohon itu tahan kekeringan dan tumbuh di bawah kondisi tanah yang buruk, mereka mewakili perlawanan dan ketegaran warga Palestina. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka kerap terjadi di tepi barat, namun pelaku jarang didakwa oleh pihak berwenang Israel. Menurut organisasi HAM Israel BT
Selem, kekerasan yang dilakukan pemukim dan kadang warga sipil Israel lainnya terhadap warga Palestina telah lama menjadi bagian dari kehidupan di bawah pendudukan di tepi barat. Tindakan itu mulai dari memblokir jalan, melempari batu ke mobil dan rumah, menyerbu kampung dan lahan pertanian, membakar ladang dan rumpun pohon zaitun, merusak hasil panen hingga menyerang secara fisik, kadang sampai melempar koktail molotov atau menggunakan peluru tajam, kata BT Selem dalam laman webnya. Mengutip hasil laporan peninjauan kembali selama 10 tahun yang dilakukan organisasi HAM, Yesdin dipublikasikan. BT Selem mengatakan sekitar 85% penyelidikan dalam kasus kekerasan dilakukan pemukim Israel berujung tanpa adanya tindakan. Presentase laporan kepolisian yang dilayangkan warga Palestina akhirnya berujung pada vonis bersalah hanya sebesar 1,9%. Karena kesia-siaan upaya ini, banyak warga Palestina akhirnya memilih tidak membuat aduan, kata BT Selem. Puluhan pemukim Israel kembali terobos komplek Masjid Al-Aqsa. Puluhan pemukim Israel menerobos komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur untuk melakukan doa senyap menurut keterangan kantor berita Wafa Minggu 10 Oktober 2021. Para pemukim itu masuk ke komplek Al-Aqsa melalui gerbang Al-Mukhrabi di bawah perlindungan kepolisian Israel. Jajaran staf Departemen Sumbangan Islam yang mengawasi operasi situs-situs suci di Yerusalem mencoba menghentikan para pemukim, namun upaya mereka digagalkan kepolisian Israel. Pekan kemarin seorang hakim Israel mengeluarkan putusan yang membolehkan pemukim Yahudi untuk melakukan doa senyap di dalam komplek Al-Aqsa. Ia menyebut ritual semacam itu bukanlah sebuah aksi kriminal. Keputusan hakim memicu kecaman internasional. Menurut media Israel, Pengadilan Sentra Israel di Yerusalem Timur telah membatalkan putusan hakim terkait pemukiman di Al-Aqsa. Namun menurut pengacara asal Palestina bernama Khaled Jabarka, sejauh ini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan keputusan hakim. Ia menilai kabar tersebut hanyalah strategi Israel dalam mengaburkan opini publik. Sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan keputusan hakim terkait doa senyap Yahudi di komplek Al-Aqsa, tegas Zabarka. Kepolisian Israel sudah membolehkan pemukim Israel untuk memasuki komplek Al-Aqsa sejak 2003.